Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai, pimpinan Pondok Pesantren Kiai Abdul Wahab, para alim ulama, para tamu undangan, para wali santri, betul ya Bu, ini wali santri ya? Para wali santri, para ustadz, para pengajar, para guru, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya orang Tangerang, sebetulnya nggak asli Tangerang, dari Sukabumi, tinggal di Tangerang. Perjalanan lumayan panjang ke Bekasi, hampir 3 jam. Tapi mudah-mudahan kami hadir dan ibu-ibu, bapak-bapak hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama menambah ilmu, memperkokoh iman, dan pulang dengan membawa bekal yang bermanfaat. Amin. Buat apa Bu? Ngaji, keluarin duit banyak-banyak, tapi isinya cuman gelagak tawa aja. Buat apa? Mending kita isi 1 jam atau lebih ke depan dengan sesuatu yang bisa memperkokoh iman kita, menambah pengetahuan kita, sekaligus kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu udah berapa tahun mondokin anaknya? Maksimal 6 ya. Saya mondok lebih dari, di total sampai ke Mesir hampir 17 tahun. Saya ditinggal sama orang tua dari usia, ini gak ngarang-ngarang Bu, supaya cerminan aja. Ibu kalau mengalami rasa berat, kehilangan, pengen deket sama anak, atau anaknya bandel, dipanggil sama sekolah, itu mah biasa, perjuangan memang begitu Bu. Saya ditinggal sama orang tua saya dari usia 4 tahun. 4 tahun itu masih kecil, segini-gini. Tapi saya masih ingat, momen itu saya masih ingat. Orang tua saya merantau ke Tangerang, saya tinggal di Sukabumi. Saya diasuh oleh kakek dan nenek saya, kedua-duanya almarhum ketika saya di Mesir. Keduanya seperti ayah dan ibu, tapi meninggal ketika keduanya saya masih di Mesir. Pulang, dua-duanya udah nggak ada. SD kelas 5 saya udah mondok. Dikasih beras, dikasih rinso, kadang-kadang dikasih duit sedikit. Kelas 5 SD. Sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah pisah tidur. Tidurnya di kobong. Sampai lulus, selesai mondok di kampung, pergi ke kota, mondok lagi 7 tahun. Setelah mondok 7 tahun, pergi ke Mesir 8 tahun setengah. Totalin aja tuh. Kemudian menikah, dapat jodoh, pisah lagi dengan orang tua sampai sekarang. Begitulah memang sunnah kehidupan yang berlaku kalau ibu bapak ingin anak ibu mengerti dan paham agama. Harus ada pengorbanan, harus ada keikhlasan melepas. Gak mudah soalnya jauh dari anak tuh, bener gak Ibu? Tidak mudah jauh dari anak Bapak, tidak mudah menitipkan anak di pesantren, apalagi yang ngurus pesantrennya, itu nggak mudah. Ustadz-ustadznya sebelah mana ya? Ustadz pondok pesantrennya sebelah mana? Kok nggak kelihatan? Ini tamu-tamu di depan. Oh di situ. Bener nggak Ustadz, ngurus anak santri nggak gampang ya? Tuh. Di rumah kerjaannya main beginian. Dimasukin pesantren,
terlindungi minimal, karena ini sekarang menjadi fitnah dan godaan anak muda zaman sekarang. Betul nggak Ibu? Soalnya saya ngurus pesantren, jadi tahu masalah anak santri sekarang. Ini nih. Alhamdulillahnya Pak, kita masih punya pesantren. Kalau pesantren nggak ada, kalau kiai nggak ada, ustadznya nggak mau ngurusin anak bapak, ngurusin anak ibu, mau jadi apa anak-anak remaja sekarang itu? Ya Allah, saya beberapa minggu yang lalu olahraga, jalan kaki. Emang beda ya anak zaman sekarang itu? Zaman saya mondok, terus terang aja Bu, saya kalau ngomong toksik, ngomong bahasa hewan, itu malu. Ada rasa malu gitu, nyebut nama hewan. Kalau ngomong pakai bahasa hewan, itu malu. Alhamdulillah, saya punya beberapa teman kayak begitu, tapi nggak banyak. Dengerin deh, anak zaman sekarang kalau ngomong kayak gimana itu. Suka nguping nggak Bu omongan mereka? Saya ngelus dada. Pergi ke satu tempat, anak-anak muda nongkrong, yang SMK ya, yang anak kuliahan, ngomongnya udah beda Pak. Gaya bicaranya, sopan santunnya, tata keramanya udah beda. Saya jalan begini iseng-iseng nguping omongan mereka, ya Allah, dari ujung ke ujung isinya bahasa hewan semua. Di tempat-tempat tongkrongan, Bapak coba deh nguping di coffee shop itu. Kuping omongan mereka. Betapa mudahnya itu lidah ngomong bahasa hewan. Seolah-olah mentalnya emang mental hewan. Pengen disejajarkan dengan hewan yang dia sebut. Yang paling disebut hewan apa itu Bu? Itu tuh ada yang menyebut tuh. Hewan apa Bu? Anjing. Tanya sama anak ibu, adek, mau disejajarkan sama anjing derajat kamu? Kamu disamain sama anjing, pasti marah dia. Gak usah heran Pak. Nih, bermulanya tuh dari sini. Nonton gamers yang bahasanya jorok, mohon maaf, kasar, ditiru sama mereka. Tapi yang salah kadang emang orang tuanya juga, ngapain dikasih. Kenapa dikasih? Soalnya puyeng Ustadz, kalau nggak dikasih ngerenghek mulu. Salah Bu. Lebih baik menangis sekarang daripada dia menangisi masa depan. Bener nggak omongan saya? Gak apa-apa. Emang kenapa? Kalau nggak dikasih, dia nangis. Kenapa? Masalahnya apa? Saya kenal handphone di pondok pesantren bertahun-tahun, gak kenal beginian. Sampai saya kuliah, terus terang aja Ibu, memang saya berasal dari keluarga yang gak kaya-kaya amat. Handphone lah harga 200.000, apa kalau nggak salah itu handphone. Sampai saya ke Kairo, handphone saya begitu. Handphone paling mahal yang pernah saya pegang waktu saya jadi mahasiswa, Samsung J7 yang harganya berapa itu? Spek biasa-biasa aja. Gak kenal handphone mewahan begitu. Ajari anak kita hidup prihatin. Karena keberhasilan hidup bermula dari kesederhanaan dan keprihatinan. Bukan kemewahan. Garis bawah Ibu. Yang suka bermewah-mewah biasanya cenderung jadi pemalas. Bener gak Pak? Ngasih duit jangan banyak-banyak. Nyekolahin anak jangan di tempat yang hedon. Sekarang mah ada Pak. Nih, pesantren meskipun punya dampak positif, tapi ada pesantren-pesantren yang mohon maaf sekali. Dulu mah kita mondok, makan itu pakai daun pisang. Ada nggak Bapak yang pernah ngalamin Pak, makan pakai daun pisang? Saya ngalamin. Ngaliwat sorangan. Orang Sunda nggak sih Bu nih? Sorangan, abdi ngaliwat sorangan. Jeung teri, dahar jeung teri. Jeung cabe. Ngaliwat, makan pakai daun pisang, masak sendiri, saya ngalamin.
Di Tangerang mondok pesantren saya sampai sekarang tidak punya masjid. Kalau sholatnya itu di ruangan. Kalau siang jadi kelas, kalau sore jadi musola, kalau hari Minggu jadi tempat jengukan. Saya 6 tahun mondok, tidur pakai kasur hanya tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, sarung bekas ditaruh jadi alas, bantalnya adalah gulungan-gulungan baju, nggak pakai bantal. 6 tahun hidup kayak begitu, biasa aja. Apa manfaatnya, Bu? Kalau kita ngajari anak kita keprihatinan, pas ketika diuji dengan ujian berat, mentalnya sudah kuat, nggak cengeng, nggak gampang mengeluh. Dikasih keterbatasan harta, nggak jadi masalah. Diuji dengan, saya hidup di luar negeri 8 tahun setengah, bisa bertahan karena sejak mondok Pak Kiai mengajarkan keprihatinan, kesederhanaan. Nggak cengeng. Anak-anak yang sekolah di tempat hedon, yang udah terbiasa enak, makan enak, tidur enak, jajan serba ada, biasanya udah gedenya malas. Betul nggak, Pak? Kalau mau anak kita jadi pekerja keras, ajarkan keprihatinan, ajarkan kesederhanaan, ajarkan keterbatasan, ajarkan dia air mata. Rasain kamu. Begini rasanya jauh dari orang tua, biarin. Memang harus tega jadi orang tua. Kalau pengen anaknya berhasil, memang harus begitu. Saya nggak tahu, kayaknya sih kalau ngeliat-ngeliat pesantren ini biasa aja Pak ya. Gak mewah-mewah kan Pak ya. Pak Kiai Pak ya. Filosofinya, banyak Pak sekarang pesantren dibangun tujuannya bukan menyebarkan agama, bukan. Fulus. Udah melenceng dari tujuan utama. Dan Bapak cek aja pesantren kayak gitu, dicek Pak, ada nggak santrinya yang betul-betul jadi ulama, jadi orang berpengaruh di tanah air. Saya sih kadang iseng-iseng, ada pesantren di satu kota masuknya itu 60 juta. SPP-nya itu kalau nggak salah 4 juta apa berapa gitu ya, saya lupa. Saya cek-cek ini pesantren alumninya siapa aja, wah nggak ada. Tapi coba lihat Bu, pesantren-pesantren besar di Indonesia. Saya udah pernah ke Gontor. Gontor itu namanya dikenal luas, gak cuman di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di Arab. Orang Mesir tuh kenal sama Gontor. Lihat, itu pesantren sampai sekarang bayaran SPP-nya gak naik-naik. Segitu-segitu aja. Gontor itu. Anak pendiri Gontor namanya Profesor Hamid Fahmi Zarkashi. Ada yang kenal Pak? Gak pada kenal. Karena bukan konsumsi netizen itu. Orang kayak begitu, orang terhormat kayak gitu, bukan konsumsi netizen. Sosok profesor, guru besar, sekolahnya pernah ke Birmingham, ke Inggris. Anak pendiri Gontor. Saya menyaksikan langsung dengan mata saya. Anak pendiri Gontor Bu. Dan kalau mau, namanya anak yang punya pesantren, kalau mau hidup hedon, bisa itu. Sangat bisa. Saya datang ke kampus Unida Gontor di Ponorogo itu. Diajak sama salah seorang santri. Saya melihat bangunan kampusnya megah. Auditoriumnya, kelas-kelasnya bagus. Sekarang udah dibuka fakultas kedokteran di sana. Luar biasa maju. Di pojokan ada rumah. Rumahnya itu sejajar sama dengan guru-guru yang lain. Jadi kalau di Gontor, kalau orang sudah sepuh, itu biasanya mewakafkan dirinya buat pesantren. Pokoknya hidup matinya itu ya di Gontor gitu. Hidupnya ditanggung sama Gontor. Saya tanya sama orang yang mendampingi saya, itu rumah siapa Pak? Oh,
Yang di samping ini bekas rumahnya Prof. Amal Zarkashi. Itu rumahnya Bu, saya ngelihat langsung depan pelapon-pelaponnya itu udah pada copot. Terus di sampingnya itu ada rumah-rumah yang emang sama gitu loh dengan rumah guru-guru yang lain, gak ada bedanya. Cuman Prof. Amal udah pindah Ustadz ke tempat lain. Oh begitu. Dulu waktu jadi rektor rumahnya di sini. Ibu tahu kan rumah-rumah dulu yang suka ada parabolanya, kalau nonton TV kan pakai parabola. Itu masih pakai parabola Pak. Saya lihat AC-nya itu bukan AC ukuran AC kecil, ukuran sekotak begini AC-nya itu. AC rumahnya itu. Saya tengok sampingnya ada lagi satu rumah mirip sama. Rumahnya sangat sederhana, gak ada mobil, gak ada kendaraan. Ternyata yang rumah di sampingnya yang tidak kalah sederhana itu rumahnya Profesor Hamid Fahmi Zarkashi itu. Anak pendiri Gontor. Rumahnya sama dengan guru-guru Gontor yang lain. Sama. Gak ada bedanya. Mana mobilnya kata saya? Gak ada. Beliau gak punya mobil. Sepanjang jadi anak pendiri Gontor, gak punya mobil pribadi. Dan terus kalau kemana-mana pakai mobil pondok. Kemana-mana pakai mobil pondok. Ada satu motor udah agak butut di depan rumahnya itu. Katanya itu suka beliau pakai kalau ngajar. Gak ada mobil Alphard, gak ada mobil mewah. Ternyata kiai-kiai yang lain juga begitu. Kiai-kiai Gontor yang lain selain beliau begitu juga hidupnya. Subhanallah. Secara keilmuan oke. Secara keturunan gak usah dipertanyakan. Tapi lihat, itu orang kaya begitu Pak, gak usah ceramah soal keikhlasan. Gak usah ngomong panjang lebar tentang pentingnya ikhlas. Orang ngelihat hidupnya, ngelihat rumahnya, langsung dia meleleh hatinya. Saya aja ngelihat kayak gitu, kok bisa ya ada orang setinggi itu cita-citanya, tidak terlena dengan semua kegemerlapan duniawi itu. Bukannya nggak bisa, kata beliau, kalau saya mau beli jet pribadi saya bisa. Saya bisa. Gontor itu uangnya kayak gimana? Bisnisnya di mana-mana, cabangnya udah sabrek-abrek, alumninya berkiprah di banyak sektor di negeri kita. Yang jadi anggota dewan ada, yang jadi kiai ada, yang jadi politisi ada, banyak. Sederhana. Mengajarkan kesederhanaan, keprihatinan. Kiainya juga begitu. Kata saya, wajar. Ini pesantren kalau melahirkan orang-orang besar wajar. Karena yang mimpinnya juga orang-orang berjiwa besar. Gak mudah itu kayak begitu. Gak mudah. Menjaga jarak dari hedonisme, dari kemewahan, padahal kita bisa. Padahal kita mampu. Itu gak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa begitu. Terakhir saya diundang ke Gontor. Waktu itu pertama kunjungan. Yang kedua saya mengisi seminar santri-santrinya. Saya bilang sama santri, saya pengen ketemu Prof. Hamid, boleh atau enggak? Oh ya Ustadz, nanti kita sampaikan ke ajudannya. Oh ya sudah, saya tunggu ya. Selang lama kemudian dapat info, Ustadz Hamidnya kayaknya belum bisa ditemuin. Kenapa? Beliau baru pindah rumah. Maksudnya pindah rumah gimana? Iya, beliau baru punya rumah pribadi. Itu di usia berapa Pak? Di usia 65 apa 64 gitu. 60 tahun lebih. Jadi selama 60 tahun lebih gak punya rumah pribadi. Rumah yang tadi saya lihat itu, yang sebelumnya saya lihat itu, bukan rumah pribadi beliau. Itu rumah milik pondok pesantren yang emang dikasih ke guru-guru pondok. Sama tinggalnya di situ juga. Ya salam. Saya mencerna itu berhari-hari kayak begitu. Kok bisa ya?
Kok bisa ya? Lihat Bu, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak ini baik-baik, pegang kuping, kalau mau hidup berubah, ini kuncinya. Banyak sekali contoh-contoh. Di negara kita itu gak kekurangan orang soleh sebetulnya. Cuman orang solehnya pada mundur di belakang. Gak suka main medsos orang solehnya itu. Gak kelihatan, adanya di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok kampung. Ibu, bapak, kalau ngelihat ada lembaga pendidikan, pondok pesantren berkiprah luar biasa. Alumninya hebat-hebat. Ingat, ini kunci bagi siapapun yang pengen meraih buah yang sama. Mari simak baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina. Lanjutannya apa? Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kenapa ada orang-orang yang ketika diberikan dunia, dia tidak terlena dengan dunia itu. Justru dunia itu dia jadikan sebagai jalan untuk menjemput sesuatu yang lebih besar, pahala di akhirat. Tuh ngomong-ngomong, Prof. Hamid itu pernah ngasih ilustrasi begini. Saya masih ingat waktu beliau ceramah bilang begini. Saya suka ditanya berapa gaji jadi pimpinan Gontor itu katanya. Kata beliau jawabannya begini Bu. Ini jawaban luar biasa. Bagi saya ini jawaban luar biasa. Kata beliau, seandainya. Beliau nggak ngomongin gaji, tapi seandainya gaji saya itu dinominalkan dengan uang, misalnya 50 juta. Misal, gaji misalnya dinominalkan 50 juta. Kata beliau, saya itu cuma ngambil 500.000, sisanya saya tabung buat amalan saya di akhirat nanti, buat investasi saya di akhirat nanti. Artinya beliau dan keluarga itu hanya mengambil uang seperlunya doang, gak mau lebih-lebihan. Yang lebih-lebihnya kata beliau, saya tabung buat di akhirat nanti. Rumahnya sederhana, tampilannya sederhana, pesantrennya sederhana, orang dari kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa masuk. Dan lihat, pesantren-pesantren yang sesuai dengan Al-Quran ini, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Fina. Jahadu fina, bersungguh-sungguh. Menurut sebagian ulama, fina ay fi mardotina, walladzina jahadu fi mardotina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami. Bukan sungguh-sungguh memperbanyak siswa supaya banyak duit, supaya banyak dana bos yang masuk. Bukan. Yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh keridhaan kami. Ini janji Allah Bu. Mustahil kalau Allah berjanji diingkari, mustahil. Bapak, ibu, ustadz, siapapun yang punya perusahaan, yang punya sekolah, punya lembaga apa aja, menekuni dunia apa aja, yang jadi guru, yang jadi petani, yang jadi pebisnis, mau hidup berubah, di Quran ngasih jawaban. Satu, bersungguh-sungguh meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya. Ada orang Pak, sungguh-sungguh ketika bekerja, ketika mengelola sekolah, mengelola perusahaan, dia sungguh-sungguh. Cuman tujuan akhirnya bukan mendapatkan keridhaan Allah, tapi supaya punya banyak duit aja. Supaya namanya lebih dikenal aja. Ah, gak masuk itu, gak masuk, minggir. Minggir orang-orang kayak gitu, gak masuk. Yang Quran janjikan itu orang bersungguh-sungguh. Pak polisi, Pak RT, Pak camat, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan hanya untuk naik jabatan. Saya bersungguh-sungguh supaya nanti pas saya mati, saya diridhoi sama Tuhan saya. Begitu. Dengan profesi saya ini.
saya sebagai petani, bersungguh-sungguh saya. Bagaimana supaya saya menyejahterakan hamba Allah, pas saya mati, saya diridhoi oleh Gusti Allah. Yang jadi guru, sungguh-sungguh ngajarin santri. Supaya apa? Supaya ilmu manfaat ke mereka, mengalir, ilmu yang bermanfaat. Dan ketika saya pulang, saya diridhoi sama Allah. Yang jadi ustadz, yang jadi apa aja? Ini janji Quran, Pak. Orang yang bersungguh-sungguh meraih keridhaan Allah, apa coba janjinya itu? Janji apa itu? Lanahdiyannahum subulana. Di sini pasti belajar bahasa Arab ya, ustadz-ustadz paham itu yang namanya lamut taukid. Allah sampai berjanji, bilangnya begini Pak. Ini kalau diterjemahkan kira-kira terjemah begini. Sungguh kami benar-benar akan terus-menerus membukakan jalan-jalan kami. Masya Allah. Allah nggak cuma bilang, siapa yang bersungguh-sungguh mencapai keridhoanku, akan aku berikan jalan. Itu mah biasa aja. Gak begitu Pak bunyinya. Quran bilang apa? Sungguh. Dari mana kata sungguh itu saya dapat atau kita dapat? Dari huruf lam yang ada dalam rangkaian kata lanahdiyannahum. Sungguh. Artinya penekanan. Barangkali ada yang ragu. Saya kalau udah hidup dengan niatan gitu Pak Ustadz, jangan-jangan hidup saya gagal-gagal juga. Enggak, kata Allah. Sungguh, benar-benar. Dan Allah menggunakan kata kami. Bukan aku. Bisa saja Allah bilang, sungguh akan aku berikan dia jalan. Kan bisa aja. Apa rahasianya itu Pak? Ibu, nih yang punya pondok pesantren, yang punya sekolah, apa aja? Sungguh-sungguh. Gimana caranya supaya kita semua dapat keridhaan Allah nanti di alam akhirat. Gak usah pikir panjang-panjang santrinya berapa. Saya termasuk ustadz yang ngurus pondok pesantren dan gak berharap walau berdoa. Saya gak berharap santri saya banyak. Saya cuma berharap saya punya santri, saya ajarkan ilmu, ilmunya bisa manfaat. Punya santri banyak, ilmunya gak manfaat, buat apa? Bener gak ya? Santri banyak, dikenal sama orang, luas. Pesantren ini, kalau ilmunya gak manfaat, anak santrinya gak berubah, buat apa? Buat apa? Udah gitu ngurusin anak orang emang pusing juga Bu. Lebih baik punya santri sedikit, belajarnya serius, ketimbang punya santri banyak, gak punya niatan belajar. Betul gak Ustaz? Iya. Pernah saya ke Pontianak Bu. Di Pontianak itu ada satu pesantren. Cerita dari seorang kiai, pesantrennya itu jauh dari kata layak. Biasa, bukan biasa, jauh dari kata layak. Fasilitasnya itu jauh dari kata layak. Tapi saya nguping langsung dari cerita kiainya, santrinya cuma 50 orang. Pesantrennya nggak terkenal di Pontianak. 50 orang santri. Tapi di kemudian hari, 50 orang ini jadi kiai semua. Dan mereka jadi guru-guru di Pontianak. Beliau nggak sebutkan nama pesantrennya, meskipun saya penasaran. Itulah rahasia keikhlasan yang kadang-kadang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ada pesantren-pesantren megah, mewah, fasilitasnya lengkap, nol hasilnya. Karena memang tujuan mereka bikin pondok bukan mendapatkan keridhaan Allah, tapi mendapatkan dana bos. Betul nggak Pak? Ada kan ya? Ada. Tapi ada pesantren-pesantren terpencil, terpelosok, fasilitasnya kurang memadai, jadi orang penting. Jadi orang berilmu dengan keikhlasan gurunya. Emang dari dulu juga begitu pesantren itu. Tidurnya serba ada, makannya serba ada, serba apa adanya maksudnya. Baru jadi kiai itu. Rata-rata saya hakul yakin Pak Kiai di hadapan kita juga dulu nyantrinya kayak gitu. Soalnya rata-rata memang orang itu akan terdorong semangat belajar ketika mengalami keterbatasan dan keprihatinan. Lihat, Ibu. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Apa aja?
Dengan profesi apa aja. Yang penting bersungguh-sungguh di jalan kami. Janji Allah, sungguh kami. Dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut kata kami, biasanya itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut itu ada keterlibatan makhluk-makhluknya. Kenapa Allah sampai bilang kata kami? Seolah-olah Bapak Ibu sekalian, ayat itu memberikan isyarat bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah itu akan ditolong bukan hanya oleh Tuhan, tapi juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah tundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk berkhidmat kepada orang itu. Kami akan berikan tunjukan. Kami akan. Allah bilangnya kami akan. Dan itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang dalam bahasa Arab fungsinya itu litajaddud wal istimrar. Terus menerus. Jadi Allah bilang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, sungguh kami. Bukan cuma Allah, malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, datang dana dari sini, bantuan dari sana sini, rizki yang tidak disangka-sangka datang semuanya. Allah tundukkan makhluk buat orang ini. Karena orang ini sungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi sunnah kehidupannya, orang kalau bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, makhluk itu akan dibuat tunduk untuk mengabdi kepada dirinya. Kalau merasa hidup susah Pak, coba tanya aja. Selama ini kita hidup sungguh-sungguh apa tidak? Udah Ustaz, saya pagi siang malam kerja nyari duit. Pertanyaan kedua Pak, sungguh-sungguhnya buat dapat duit doang atau ada nama Gusti Allah di balik itu? Jangan-jangan selama ini kita sungguh-sungguh nyari duit tapi sholatnya lupa. Kan ada. Saking sungguh-sungguhnya mencari keuntungan duniawi, orang melupakan Tuhannya sendiri. Kan ada, nggak berlaku itu. Sono, minggir, minggir. Yang Allah janjikan siapa? Orang bersungguh-sungguh dan mengabdikan dirinya kepada Allah dan bercita-cita meraih keridhaan Allah. Udah, yang lain sampingan-sampingan aja. Dapat duit, ya memang penting duit itu, tapi sebagai sampingan aja. Duit dapat kagak dapat, santri banyak atau sedikit, pokoknya yang penting saya mah dapat keridhaan Allah, titik, selesai. Jangan khawatir Pak, orang-orang kayak gini pasti dibantu sama Allah. Nah itu lihat, pesantren itu baru satu nama Pak. Saya keliling ke banyak pesantren, ada pesantren di Pasuruan, pesantren Sidogiri. Pernah dengar Pak? Yang santrinya itu kalau nggak salah di pusat itu sekitar 16.000. Itu baru di pusat, belum di cabang-cabangnya. Saya nanya sama guru-gurunya, mereka nggak pada tahu jumlah santrinya itu. Saking banyaknya. Saking banyaknya santrinya, udah nggak kehitung. Terakhir saya nemu seorang kiai di Purwokerto. Tuh anak-anak muda, tadi kan yang MC anak muda nih, katanya saya ada dalam list YouTube-nya. Tapi kalau di kalangan ibu-ibu mas saya nggak ada di list, bener nggak Bu? Pernah lihat YouTube saya Bu? Nggak ada, yang anak-anak muda aja. Kenal sama Gus Ajir nggak? Gus Ajir yang ada di YouTube itu. Gus Ajir itu punya pondok di Purwokerto, namanya Nurul Huda. Beliau itu anak seorang kiai besar. Kalau saya meyakininya sebagai waliullah itu, bapaknya itu. Karena wiridannya, sehari itu wiridannya, minimal solawat kepada Nabi itu 12.000 minimal. Wiridannya abahnya Gus Ajir ini sehari minimal solawatnya itu 12.000. Kayak gimana itu? 12.000, Allahu a'lam Bu. Itu cerita dari anaknya begitu. Makanya pesantrennya barokah itu. 1.600 santri, yatim, duafa, fakir, miskin, semuanya gratis. Saya ngurus 200 santri doang. Itu puyengnya udah minta ampun. Udah gak berharap saya banyak-banyak lah. Yang penting mah udah ilmu manfaat udah selesai. Beliau ngurus 1.600 orang. Gratis semuanya. Gak ada yang bayaran. Free. Saya nanya,
Terus gimana itu Gus cara ngurus di pesantren kayak begitu? Keuangannya dari mana? Gak tahu ya, kata beliau itu. Ada aja jalannya. Sampean punya bisnis, punya background, punya ilmu bisnis atau enggak? Enggak katanya. Cuman tiba-tiba aja suka ada aja pertolongan-pertolongan yang tiba-tiba tanpa dikira-kira. Sekarang pesantrennya ini punya bisnis banyak. Ada bisnis makanan, ada bisnis, macam-macam lah cerita sama saya. Saya tanya, itu sampean ngelola bisnis yang banyak kayak gitu gimana? Ada ilmunya emang? Sebelumnya sekolah bisnis? Enggak katanya. Ya udah itu the power of kepepet aja katanya. Karena udah kepepet ya udah kita belajar. Ditolong Pak, ditolong sama Allah. Kalau orang sungguh-sungguh berkhidmat di jalan Allah, itu udah janji Allah itu. Pasti ditolong, pasti. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau merasa hidup kita susah, hidup kita kering, hati kita hampa, berarti selama ini boleh jadi memang kita ini kurang penghambaannya kepada Gusti Allah itu. Boleh jadi sholatnya cacat, boleh jadi memang hati kitanya kotor, boleh jadi selama ini cara beragama kita salah. Sholat aja dipentingin tiap hari, sholat itu penting Pak, wajib. Tapi kalau sholat tiap hari, maksiat gak pernah berhenti, terus apa manfaatnya sholat itu? Sholat tiap hari tapi suka mencaci maki, suka menzolimi orang, suka korupsi. Ada kan Pak ya, Bu? Koruptor di negara kita itu kadang-kadang sholat, umroh dia, haji. Kenapa? Sholatnya, ibadahnya gak memberikan rasa malu dalam hatinya untuk ngambil duit yang bukan miliknya. Itu gak manfaat berarti ibadahnya. Gak benar itu ibadahnya. Harusnya mah ada rasa malu. Gaji udah ratusan juta. Saya mah heran kadang-kadang. Kalau diukur-ukur pakai otak normal gitu. Emang benar saya setuju itu. Ada seorang profesor di Indonesia, Profesor Mahfud MD bilang, sebenarnya koruptor-koruptor di negara kita itu emang orang gila. Orang gila itu. Dikasih duit ratusan juta, gaji udah lebih dari cukup, masih nyari uang haram. Itu orang gila itu. Bukan orang normal itu. Otak yang normal itu, saya punya tabungan ada, punya bekal ada, simpanan ada, rumah udah ada, kendaraan ada, bisa makan normal, punya sehat, udah cukup. Ada orang Pak nggak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Orang gila itu. Itu bukan masalah ini, masalah kejiwaan. Itu orang-orang sakit hatinya. Dan jangan pernah berharap hidup Anda akan nikmat, hati Anda akan tenang selama hidup seperti itu. Makan uang haram. Penting nih Bu. Berharap anaknya jadi ulama, jadi kiai. Kunci paling pertama yang sering dilupakan sama sebagian orang, berikan harta yang halal. Kasih anak kita hasil pencaharian yang halal. Jangan kasih uang haram. Dikasih uang haram, anaknya durhaka, ya wajar, udah sepaket itu. Udah sepaket. Dikasih uang haram, berharap jadi ulama, justru yang ada kita dipanggil sekolah melulu, ya wajar. Dikasihnya duit haram, kasih uang halal. Yang sedikit tapi halal lebih baik ketimbang yang haram sekalipun banyak. Bapak, Ibu, wahai para pejabat di negeri Indonesia ini. Selama ini kan kita suka ngeluh ya dengan keluarga sendiri. Kok saya punya anak kayak gini Ustadz? Dicek Pak, itu anak selama ini makan uang halal atau uang haram? Oh iya ya, banyak harta riba nih di kantong saya. Ya wajarlah sudah. Mau gimana lagi? Uang halal penting Bu. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami benar-benar akan terus-menerus memberikan petunjuk. Dan Allah menggunakan kata subul. Jamak dari kata sabil. Artinya bukan cuma jalan, tapi jalan-jalan. Berarti jalannya itu banyak. Coba itu bayangkan. Saya kalau baca ayat ini, terus mengalami keraguan dalam hati, kira-kira ini kita ditolong atau enggak sih? Gak ada lagi hilang Pak itu keraguan itu. Allah janji sampai menyebut kata kami, sampai mengatakan terus menerus, disebutnya jalan-jalan.
Satu jalan tertutup, terbuka jalan kedua. Jalan kedua tertutup, terbuka jalan ketiga. Jalan ini tertutup, ada aja pertolongan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup ayat ini bunyinya apa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Inna itu dalam bahasa Arab itu udah termasuk huruf penguat namanya. Artinya itu artinya sungguh. Ditambahin lagi tuh kata penguat, sungguh Allah benar-benar. Dari mana saya tahu makna benar-benar? Dari huruf lam yang ada bersama kata ma'a. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah benar-benar membersamai. Ya salam. Sungguh benar-benar membersamai lagi. Membersamai siapa? Al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Selama kita hidup berbuat baik, memberi manfaat, dan pesantren ini kita doakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah ya Pak. Mudah-mudahan para kiai, para ustadznya diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengatur para santri. Karena ini bagian dari muhsin, bagian dari muhsinin. Pesantren, guru-guru di pesantren itu berbuat baik kepada banyak orang setiap hari. Emang ngasih makan anak orang itu gampang? Ngatur ekonomi pondok itu emang gampang? Gak gampang ternyata Bapak Ibu. Mengatur santri yang bandel-bandel itu emang gampang? Gak gampang Pak, puyeng. Yang unik, bukan unik sebetulnya agak lucu. Zaman saya mondok Ibu, kalau saya diomelin sama guru saya bandel nih misalnya. Diomelin sama guru saya. Terus misalnya saya lapor ke orang tua saya. Itu yang ada saya diomelin Pak, bener nggak? Zaman-zaman kita dulu, kalau lapor ke orang tua, kitanya yang diomelin. Zaman sekarang, Allahu Akbar. Zaman sekarang ini, saya sendiri, masa gurunya diomel-omelin coba Pak? Anaknya bermasalah di pondok. Datanglah orang tuanya itu. Ngomel-ngomelin kita Pak. Ngomelin gurunya. Nuntut, bicara dengan kata yang kurang pantas kadang-kadang. Dalam hati saya cuma berbicara begini, Ibu, gimana anak ibu mau jadi orang berilmu kalau gurunya aja ibu omel-omelin kayak begini? Gimana ilmunya mau manfaat? Orang gurunya aja diomel-omelin kayak begitu. Tuh, orang zaman sekarang tuh mentalnya udah beda. Zaman saya mondok tidak pernah walau sekali orang tua datang ke pesantren ngomel-ngomelin guru tuh nggak pernah Pak. Saya di pesantren, namanya pesantren kan, kita kehilangan barang udah nggak kehitung. Yang namanya sendal, yang namanya baju, yang namanya duit, yang namanya hidup sama orang banyak. Emang dikira pesantren orang soleh semua? Pesantren emang anak soleh semua? Kalau pesantren isinya anak soleh semua, namanya bukan pesantren itu. Itu namanya perkumpulan para wali. Kalau soleh semua, gak ada Bu. Cari pesantren. Ayo coba sebutin satu pesantren isinya orang soleh semua. Gak ada. Ada anak yang bandel udah pasti. Ada yang emang ringan tangan, ada aja. Ada anak yang lisannya itu suka ngebully temennya, ada di mana-mana. Karena itu pesantren itu punya tanggung jawab berat sebetulnya. Ringankan Bapak Ibu beban para guru di pesantren itu dengan apa? Ibu di rumah juga mendidik, handphone dibatasi, malam-malam nih penting nih. Kalau nggak malam pagi deh. Pagi itu kalau bisa sholat duha, setelah selesai sholat, doa sama Allah Pak, ya Allah tolong bimbing anak hamba, jadikan dia orang berilmu ya Allah. Itu doa ibu, doa bapak kadang-kadang bisa mengubah kehidupan anak dengan dampak yang lebih besar ketimbang nasihat ustadznya di pesantren. Selama ini ada orang tua yang mengira anak saya tolong didik ustadz. Terus dia mengira dengan sering diceramahin sama si ustadznya anaknya bisa baik. Kadang-kadang bisa. Tapi orang tua tuh sering lupa apa coba?
lisan yang dia miliki ini, kalau dia gunakan di malam hari, di pagi hari, doa kepada Allah dengan penuh ketulusan, tolong ya Allah bimbing anak hamba, itu jangan salah Bapak Ibu, itu bisa menjadi wasilah besar untuk mengubah sang anak. Bisa jadi Allah memberi hidayah kepada anak kita bukan dengan nasihat lisan, tapi dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Janji Allah itu. Ayo, yang mondokin anak mulai sekarang ubah tuh mindsetnya. Saya mondokin anak bukan supaya anak saya jadi sarjana doang, bukan supaya anak saya punya karir doang. Saya mondokin anak supaya anak saya mengenal Tuhannya, hidup dengan agama, dengan bimbingan dan tuntunan Tuhannya. Dan saya menyekolahkan anak supaya saya diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai. Yang lain-lain ngikut itu nanti semuanya. Kemudahan untuk kuliah nanti ngikut, Bu. Saya aja bisa hidup di Mesir tanpa biaya orang tua, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hidup alhamdulillah, ada aja rezekinya. Gak mati kelaparan saya. Orang tua saya ngasih uang saku 1 juta sebulan, 1 tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, mandiri, alhamdulillah. Gak pernah kelaparan. Dijamin sama Allah. Orang yang kafir, yang tidak beriman saja, Allah berikan nikmat lebih besar bahkan. Kenapa kita yang beriman kadang-kadang suka ragu? Itu bagian ceramah saya yang pertama. Paham ya Ibu? Kalau pengen hidup kita berubah, berarti yang harus kita ubah adalah mindset kita. Kalau kita bekerja, saya bekerja supaya dapat uang, ya, gak ada salahnya. Tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama. Saya bekerja supaya saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sungguh-sungguh melakukan ini. Janji Allah apa? Allah akan bukakan jalan, petunjuk, solusi bagi masalah hidup kita. Lihat yang di depan itu, Bu. Yang apa namanya? Spanduk di depan itu. Itu ada bacaan ayat Al-Quran. Bagus maknanya. Tadi saya ceramah membahas itu. Masih ada waktu nggak? Masih ada ya? Lihat itu Bu, yang di depan itu, yang dipajang sama Ustadz di pondok pesantren ini. Tadi saya lihat dari situ. Apa itu bunyinya itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ini saya belum bahas Isra Mi'raj loh ya. Baru pengantar doang. Lihat Ibu. Apa itu terjemahannya? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Pertanyaan pertama. Kenapa Ustadz harus disebut kata tali? Kenapa harus pakai tali? Kenapa Allah menyebut kata tali dalam ayat itu? Surat apa ini? Surat Al-Imran. Ayat sebelumnya bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yaduna ila akhiril ayat. Kenapa disebut kata tali? Kenapa Allah menyebut kata tali? Saya ingat penjelasan salah seorang ulama besar namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib, 32 jilid segini. Beliau bilang dalam tafsirnya, Allah menyebut kata tali dalam ayat ini sambil melukiskan orang yang berjalan. Bayangkan Bu, ada orang berjalan di jembatan. Jembatannya keropos.
hampir masuk jurang, tapi talinya kokoh. Jembatan ini talinya kokoh, meskipun ada keropos, ada bolongan, talinya itu gak bisa putus, talinya kokoh. Dua-duanya, kanan kiri ada talinya. Sekeropos-keroposnya jalan, kalau talinya masih kokoh, itu masih bisa menyelamatkan. Betul nggak Pak? Nah, Allah melukiskan agama ini dengan tali. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa segelap-gelapnya hidup kamu, sekeropos-keroposnya hidup kamu, selama masih punya agama, selama masih punya iman, insya Allah kamu selamat. Emang begitu? Karena itu bersyukurlah kalau ibu punya anak masuk pesantren. Sejahat, seburuk, badungnya orang pesantren, masih ingat sholat. Ya Pak ya? Masih menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mahal. Itu mahal. Yang barusan disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada miliaran orang di dunia ini gak meyakini itu. Miliaran Bu. Di dunia ini yang gak meyakini itu tuh. Anak kita, diri kita, yang dalam hatinya masih ada itu, bersyukurlah. Itu ibarat tali. Di saat kita mau terjungkal, maksiat ke sini, maksiat ke sana, keropos, mau terjungkal, mau jatuh, kita masih punya tali pegangan. Kata Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Maksudnya agama Allah. Sebagian ulama berpendapat Al-Quran. Ya sama, intinya agama Allah. Agama Allah kan maknanya luas. Ya bisa Al-Quran. Ibnu Abbas menafsirkan ahdullah, perjanjian Allah. Perjanjian dengan Allah. Untuk taat kepadanya. Ya sama intinya. Agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua nih. Yang kedua. Wala tafarraqu. Kita ini semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sedang berjalan menuju satu tujuan. Kita sama-sama megang tali supaya apa? Supaya selamat semuanya. Karena itu jangan suka bermusuhan, jangan suka memecah belah umat. Bilang yang ini sesat, yang ini kafir, yang ini bid'ah, yang ini menyimpang, yang ini enggak sunnah, yang ini yang paling sunnah, yang ono dikafirkan, ini dikucilkan. Apa itu ajaran kayak begitu? Kita mah pengen orang muslim semuanya selamat. Yang normal mah begitu Pak. Bukan ngebidah-bidahin orang, bukan memusyrik-musyrikan orang, bukan menyesat-nyesatkan orang. Kalau emang sesat dan punya dalilnya, silahkan buktikan apa sesatnya. Tapi itu saudara kita. Yang kita sesatkan itu saudara kita. Jangan berpecah belah. Udah enak dikasih tali supaya selamat. Ada orang-orang zaman sekarang ini, sesama muslim bermusuhan cuman karena beda dalil, beda pemahaman. Merasa dia yang paling sunnah, yang lain sesat semuanya. Itu nggak benar Bu. Jangan sampai anak kita masuk golongan-golongan kayak begitu, memecah belah umat. Mudah-mudahan ini pesantren tidak termasuk golongan seperti itu. Setahu saya sih enggak ya Ustadz ya. Enggak kan ya. Muslim mau mazhabnya Sunni, mau mazhabnya Syiah, mau mazhabnya Ibadiyah, mau mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, selama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sekalipun dia sesat, saya ulangi, sekalipun dia sesat nih, beneran sesat, menyimpang, sekalipun dia sesat, masih ada syahadat dalam hatinya. Itu kata Nabi, a'dhamu hurbatan indallah minal Ka'bah. Itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Ka'bah Bu, yang ada di Mekah,
Itu kan kalau sekarang kita lempar pakai batu, coba dah. Ibu kalau misalnya umroh, sekali kalau pengen nyoba mah gitu, lempar itu Ka'bah pakai bebatuan. Orang sedunia akan marah. Kurang ajar Anda. Itu tempat suci kita. Atau jangan dilempar, diludahin Pak. Ka'bah misalnya diludahin. Gimana rasanya itu? Apa respon kita kalau ngelihat Ka'bah diludahi sama orang? Marah kita. Marah. Apa jadinya kalau Ka'bah dihancurkan? Oh, lebih marah lagi. Muslim yang dalam hatinya ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, itu lebih terhormat ketimbang Ka'bah. Ya salam. Lebih terhormat ketimbang Ka'bah. Makanya kalau kita salaman Pak, salaman, idza tasafahal musliman tasaqatat dzunubuhuma. Kalau dua muslim bersalaman, dosa-dosanya itu berguguran. Kok bisa Ustadz? Salaman doang? Karena Anda itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Orang megang Ka'bah, nyium Ka'bah, itu sampai berjibun, sampai berjibaku Pak, pengen nyium Ka'bah. Muslim. Itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Walaupun dia punya kemaksiatan. Walaupun dia punya paham yang sesat, Muslim terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. A'zam hormatan indallah minal Ka'bah. Kalau orang paham beginian, gak mungkin lahir generasi-generasi yang suka mencaci maki sesama saudaranya. Betul gak Pak? Pesantren itu gunanya begitu. Mendidik anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran aneh. Itu larangan Quran, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Perpecahan yang memang menimbulkan dampak negatif. Bukan berarti kalau begitu kita nggak boleh berbeda pendapat. Dalam masalah fikih, masalah akidah ada perbedaan pendapat, boleh berbeda pendapat selama ada dasarnya. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Asy'ari, Maturidi, ada Salafi, ada Syi'i. Beda pendapat biasa aja. Rujukannya sama Quran, sama-sama sunnah, tapi Quran sunnah itu melahirkan pemahaman yang beda-beda. Makanya lahir mazhab-mazhab. Hormati mazhab-mazhab itu selama ada dasarnya. Kalau nggak setuju, bantah dengan cara yang terdidik. Jangan mencaci maki. Jangan memprovokasi. Setelahnya apa Pak? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Setelah berpegang teguh kepada agama Allah dan mondok itu diantaranya. Salah satu ikhtiar supaya anak kita berpegang teguh dengan agama Allah, masuk pesantren. Ajarkan di pesantren pentingnya persaudaraan sesama muslim. Supaya tidak gampang mengkafirkan. Setelahnya kata Allah, ingat-ingat nikmat Allah kepada kalian. Dan nikmat Allah itu banyak kepada kita. Nikmat yang paling besar, saya ulangi, yang paling besar. Kalau seandainya tidak ada nikmat lain selain nikmat ini, udah lebih dari cukup kita itu sebetulnya. Nikmat Allah yang paling besar adalah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad, Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Tahu kenapa kita dijadikan sebaik-baiknya umat? Karena kita adalah umat dari sebaik-baiknya Nabi. Sebaik-baiknya makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kecipratan. Kita kecipratan. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Ini Nabi. Nabi Musa karena tahu keistimewaan umat Nabi Muhammad sampai-sampai berharap sama Allah supaya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih anak kita pendidikan yang membuat dia itu cinta kepada nabinya. Itu yang bisa menjaga dia dari pergaulan yang aneh-aneh di sini itu.
Masya Allah, hujan deras. Silakan mengamankan posisi ibu yang kehujanan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk peristiwa agung yang terjadi dalam hidup beliau yang kita peringati ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lihat tuh. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Saya mau nanya sekarang. Kehadiran Nabi Muhammad kan nikmat buat kita. Berarti kalau memperingati nikmat Allah yang tercurah kepada beliau, boleh atau enggak hukumnya? Kan Qur'annya bilang, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Kita ini ngumpul beginian, kalau maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, apalah itu namanya. Kita itu ngumpul di antara tujuannya supaya apa coba? Supaya sadar kita ini dapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ngumpul-ngumpul beginian, kan zaman Nabi nggak ada Ustadz. Sahabat-sahabat kan nggak pernah ngerayain kayak begituan. Lah iya, nabinya masih ada. Nabinya masih ada, ngapain ngeraya-rayain? Nabinya masih hidup. Kan Nabi nggak pernah ngajari sahabatnya acara maulid, baca barzanji, kemudian tepuk-tepuk rebana begitu. Kan nggak pernah. Lah nabinya masih ada. Nabinya masih ada, ngapain dirayain? Kita hidup udah jauh, Pak. 14 abad ini jauh rentangnya. Merayakan hari-hari semacam ini itu bagian dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran yang bilang itu. Jadi yang suka bilang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, itu dia nggak ngerti dalil. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Nabi Musa alaihi salam, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kami telah mengutus Musa dengan bukti-bukti dari kami. Kemudian Nabi Musa diperintahkan dua hal oleh Allah kepada kaumnya. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Dikasih petunjuk. Yang kedua, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka wahai Musa menyangkut hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari Allah itu apa Ustaz? Ingatkan mereka wahai Musa tentang hari-hari Allah. Maksudnya apa hari-hari Allah? Hari-hari di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah menunjukkan nikmatnya. Allah menunjukkan karunia-Nya. Jadi memperingati hari di mana Allah memberikan karunia besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngomong-ngomong saya nyebut nama Muhammad berkali-kali kagak ada yang sholawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan anjuran Al-Quran. Al-Quran bilang kepada Nabi Musa, ingatkan kaummu tentang hari-hari di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, karunia-Nya, nikmatnya kepada nabi-nabinya. Nabi Musa pernah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan Bani Israel, karena saya tinggal di negaranya Nabi Musa dulu di Mesir. Fir'aun mengejar Nabi Musa bersama bala tentaranya. Musa alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan. Itu hari bersejarah. Bani Israel aja disuruh sama Allah memperingati hari-hari semacam itu. Jadi kalau ada orang bilang, kalau nanti mungkin ada tetangga ibu tuh, tetangga bapak, kalau bapak sih kayaknya enggak. Yang tetangga-tetangga kita itu, yang bilang ini bid'ah, ini enggak ada contohnya, enggak ada dalilnya, enggak ada bla 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 bla. Kita bilang Nabi Musa aja diperintahkan sama Allah
untuk memperingati hari-hari besar dalam agamanya. Itu perintah Al-Quran. Jadi kalau kita memperingati hari-hari besar, hari-hari bersejarah dalam agama kita, sesuai dengan Al-Quran gak itu Pak? Ya sesuai. Masa Nabi diperintahkan keharaman? Kalau emang memperingati hari raya besar itu haram, masa Nabi disuruh melakukan keharaman? Nabi Musa itu? Mustahil. Nabi Musa alaihi salam sekali lagi diperintahkan oleh Allah, ingatkan mereka tentang hari-hari besar itu. Hari-hari di mana Allah menampakkan kebesarannya, kekuasaannya. Kita ngumpul kayak gini sekarang, itu persis menunaikan apa yang dituntun oleh Al-Quran. Memperingati hari besar dan bersejarah dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bu, saya mau ngasih yang agak sedikit sulit, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Perhatikan Bu, air, warnanya, bukan promosi loh ini ya, ini air santri dari Sidogiri Pak ya, Sidogiri ini kan, dari Sidogiri ini. Air ini warnanya putih. Saya punya pertanyaan sederhana, bisa enggak, mungkin enggak air yang putih ini tiba-tiba berubah menjadi warna hitam? Gimana? Bisa enggak? Mungkin enggak secara akal Bu? Mungkin enggak? Oke, kalau cuma berubah warna doang gampang Ustaz. Saya beri pertanyaan yang lebih aneh. Bisa enggak Ibu, air ini air benda cair, tiba-tiba di genggaman saya blek begini jadi batu? Bisa nggak itu? Gimana? Ada yang bisa mengubah air yang cair jadi batu begitu? Bisa? Otaknya dimainin Bu. Otaknya dimainin. Sekarang ngaji beneran ini. Air ini benda cair berubah menjadi batu menurut kebiasaan. Saya ulangi. Menurut kebiasaan itu mustahil. Iya kan? Saya sekarang Bu, jasad manusia ini, bisa nggak saya berubah wujud menjadi binatang? Bisa nggak? Menurut kebiasaan yang normal mustahil itu, ya kan? Mustahil. Manusia ya binatang beda lagi, kambing, sapi ya beda. Ini benda cair tiba-tiba ujuk-ujuk jadi batu, mustahil. Menurut kebiasaan. Saya ulangi, menurut kebiasaan. Tapi menurut akal kita mungkin atau enggak? Mungkin aja. Emang kenapa? Coba Bu bayangin. Ini air tiba-tiba jadi batu. Bisa ngebayangin nggak akal kita? Akal, imajinasi. Coba yuk bayangin, ini air jadi batu. Bisa, akal kita mah bisa. Yang mengatakan tidak mungkin atau mustahil itu kebiasaan normal aja. Akal kita mah bisa ngebayangin. Bisa ngebayangin kan? Saya nih, fisik saya kayak gini, tiba-tiba terbelah jadi dua. Menurut akal, mungkin atau enggak? Mungkin aja. Emang kenapa? Bisa kan dibayangkan saya terbelah dua kayak begini? Tapi menurut kebiasaan itu nggak mungkin kalau nggak dipotong mah. Nggak disentuh, kok tiba-tiba terbelah dua, itu mustahil. Menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Kenapa saya penting ngasih contoh kayak begini, Bapak Ibu sekalian? Karena mukjizat para nabi itu semua mukjizat nabi, semuanya itu termasuk sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, tapi nggak mustahil menurut akal. Saya ulangi,
mukjizat para nabi itu semuanya itu sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Artinya dia itu terjadi luar biasa gitu loh. Gak biasanya kayak begitu. Tapi tidak mustahil menurut akal. Coba bayangin aja, ada seorang manusia berjalan atau menempuh perjalanan panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa kendaraan biasa, kok bisa dalam sekejap malam? Menurut kebiasaan mungkin atau mustahil? Menurut bukan menurut akal. Jadi kalau ada yang bilang Isra Mi'raj itu nggak masuk akal, salah. Salah itu, omongan nggak masuk akal. Nggak ada di agama kita yang nggak masuk akal itu. Semuanya mungkin secara akal, cuma tidak mungkin menurut kebiasaan. Itu orang nggak bisa ngebedain tuh, antara hukum kebiasaan dengan hukum akal. Jadi mukjizat Nabi yang dikatakan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam sekejap malam, lailan, bukan sepenuh malam itu terjemahannya, sebagian malam, sedikit malam. Bahkan sebagian ulama sampai ngukur-ngukur, mengira-ngira itu kira-kira katanya sekitar 15 menitan, 20 menitan. 20 menitan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Menurut kebiasaan itu mustahil. Menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Menurut akal itu mungkin aja. Apalagi Al-Quran menyatakan bukan Nabi yang berjalan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi yang berjalan, Allah dengan kekuasaannya yang memperjalankan. Jadi nggak mustahil itu. Secara akal tidak mustahil karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Itu pelajaran, Bu. Kalau Allah saja bisa menampilkan keajaiban-keajaiban kepada para nabinya, Allah juga bisa menampilkan keajaiban dalam kehidupan ibu, dalam kehidupan bapak. Lebih bisa lagi. Udah mentok saya, Ustaz, nyari kesana kesini gak bisa saya, utang saya udah terlalu banyak. Dan kita ini kadang-kadang suka ragu sama pertolongan Tuhan kita, putus asa. Allah bisa menampilkan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan kepada nabinya. Nabi Musa punya mukjizat, bisa menyeberang lautan dibelah dengan tongkat. Itu mustahil menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Menurut akal itu mungkin aja, gak ada yang mustahil. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati pada zamannya. Itu mustahil menurut kebiasaan, tapi mungkin secara akal. Mukjizat para nabi itu semuanya begitu. Sesuatu yang aneh, yang luar biasa, yang mustahil menurut kebiasaan, tapi tidak mustahil menurut akal, karena di balik peristiwa-peristiwa ajaib itu ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Dan itu menjadi bukti, Bu, bahwa nabi kita itu bukan tokoh sejarah biasa, bukan sosok sejarah biasa, bukan. Nabi kita itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orangnya jujur, terpercaya, gak pernah bohong. Ditambah beliau mengaku sebagai nabi dan datang dengan bukti kenabian yang banyak. Di antara bukti kenabiannya adalah ini. Di antara yang paling besar mukjizat kenabiannya adalah Al-Quranul Karim. Kitab yang berisikan informasi terdahulu, penjelasan sorga, neraka, aturan hidup, tata cara ibadah, semuanya dijelasin. Nabinya gak pernah belajar, gak pernah berguru, gak pernah sekolah, gak membaca buku, gak menulis. Kok bisa? Kok bisa melahirkan Al-Quran yang sedemikian dahsyat dan berisikan informasi banyak itu? Dari mana? Kita katakan itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi Ustadz bilang Nabi nggak membaca, nggak menulis. Berarti kalau begitu bodoh dong. Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, mah bodoh dong kalau begitu. Suka ada tuh Pak, orang ngomong kayak gitu. Enak aja, Nabi nggak bisa membaca, nggak menulis, dibilang bodoh. Tidak membaca, tidak menulis itu tidak otomatis bodoh. Kok gitu Ustadz? Nih dengerin Pak. Nabi itu hidup pada zaman yang beda dengan zaman kita. Bedanya apa coba? Di zaman kita sekarang, apa-apa kita serba data tertulis, ya kan? Ada buku, dokumen-dokumen, berkas-berkas, semuanya serba tulisan. Kita hidup pada zaman di mana orang mandang membaca, menulis itu adalah keharusan. Kalau enggak jadi aib itu. Kenapa? Karena zaman kita banyak bergantung pada bacaan dan tulisan, ya kan? Bapak Ibu harus tahu, di zaman Nabi hidup, masyarakatnya enggak begitu, beda. Di zaman Nabi hidup, kebanyakan orang tidak bergantung pada data-data tulisan. Mereka bergantung pada hafalan. Jadi nggak membaca, nggak menulis pada zaman Nabi itu biasa. Memang fenomena umum. Orang nggak membaca, nggak menulis. Kenapa? Karena orang Arab terbiasa bergantung pada hafalan, ingatan. Saya punya teman di Arab, teman kuliah saya di Mesir. Sampai detik ini Pak, Bapak cek dah itu. Di Arab itu, anak usia 10 tahun bisa hafal Quran. Itu biasa aja di Arab Pak. Coba di Indonesia. Di pesantren ini, kelas 1 SMP hafal Quran, diundang kemana-mana dia, ya kan? Istimewa sekali. Di Arab biasa aja, 10 tahun hafal Quran biasa aja. Saya punya teman kuliah, kalau baca diktat kuliah, dia hafal dari jilid ke jilid, biasa aja. Orang Arab loh. Lebih mengandalkan memori, hafalan ketimbang tulisan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah masyarakat seperti itu. Tidak membaca, tidak menulis itu bukan aib pada zamannya, karena itu fenomena umum. Justru begini Bu, kalau Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, nanti ada orang mengira, Quran ini buatan Muhammad, belajar sama bapaknya ini, kan begitu. Kalau Nabi Muhammad pernah membaca, pernah menulis, pernah sekolah, orang akan mengira Quran ini hasil karya pemikirannya, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rapat alasan itu. Nabi Muhammad tidak ditakdirkan membaca dan menulis supaya orang yakin bahwa Quran yang tersampaikan melalui lisannya itu bukan karangannya, bukan hasil idenya, bukan pemikirannya, bukan hasil belajarnya. Karena beliau nggak membaca, nggak menulis, mau dari mana? Mau dapat dari mana? Orang nggak baca, nggak menulis. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mentakdirkan itu supaya kita yakin bahwa Al-Quran yang tersampaikan melalui lisannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita gak bisa baca, gak bisa nulis, bodoh. Bagi Nabi itu kesempurnaan karena menjadi bukti kenabian. Menjadi bukti kenabian. Karena sekali lagi, kalau Nabi pernah belajar, Nabi pernah membaca, pernah menulis, orang akan ragu sama agamanya, ragu dengan Qur'annya. Karena Nabinya nggak membaca, nggak menulis, bukan berarti bodoh. Memang sama Allah sengaja dibuat begitu. Sama Allah sengaja dibuat begitu supaya kita nggak punya alasan untuk meragukan risalah beliau itu. Makanya Quran disebut sebagai mukjizat, Ibu. Karena aneh Quran itu. Kok bisa nabinya tidak belajar membaca, menulis, sekolah, nggak ada gurunya, kok bisa mendatangkan kitab suci kayak begini? Itu menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua keluar dari majelis ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Pak Kiai, para guru di pesantren diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Bapak, anak-anak Ibu yang mondok, mudah-mudahan terkabul cita-citanya menjadi penerus dan orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, agama, dan bangsa.
Kita doakan kita semua mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan agama sampai akhir hayat, sampai kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna asbahna nusyhiduka wa nusyhidu hamalat 'arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin lima fi khairul muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi ma'adina hadza wa wafiq jami' asatizatihi wa talabati ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.